Kedua akan disampaikan oleh Rais Syuriah PCI Anu Mesir. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Mufassal Jalaluddin MS. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh masyarakat Indonesia di Mesir. Di sini ada Pak Agus, Pak Harun, Pak Cecep, jajaran Syuriah PCI NU Mesir, ada Katib Syuriah Pak Kiai Haji Murtado Mansur, Murtado Bisri, Ketua Tanfidiyah serta jajarannya, Ketua-Ketua Badan Otonom PCI NU, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur bahwa acara ini meskipun ada terlambat 3 hari dari hari hanya, tapi tetap kita bisa melaksanakan Harlah NU yang digabung dengan Haul Gusdur. Pada sore hari ini mengambil tema yang luar biasa, agak sedikit apa temanya apa ya, aku tutup ya. Ini ada di punya MC kan? Peran NU terhadap apa itu? Konflik sektarian di Timur Tengah. Saya nggak tahu nih Pak Murtado mau bicara apa ya. Saya juga bingung sama Pak. Luar biasa ya. Sebuah tema yang ambisius, yang agak sedikit ya keren lah. Tapi tadi diawali oleh Ketua Tanfidiyah bahwasanya yang digambarkan adalah benih-benih dari efek daripada konflik tersebut kepada Indonesia. Ini kalau kita lihat Arab Spring di negara-negara Arab ini, mungkin ini saya banyak belajar dari pakar politik Timur Tengah. Di sini ada Pak Harun ya, dan Pak Agus juga kajian tentang Timur Tengahnya luar biasa. Jadi saya banyak belajar dari Pak Harun. Pak Harun tuh mempertanyakan, apakah orang-orang di Indonesia itu tahu apa betul bahwa konflik di Timur Tengah ini benar-benar karena masalah agama? Apakah di Syria itu betul-betul karena Syiah Sunni? Apakah di Yaman juga Syiah Sunni? Juga di Libya? Atau di beberapa negara Arab yang lain? Kalau di Mesir mungkin antara ikhwan dan non-ikhwan. Tapi kalau di Tunis umpamanya, apa juga karena Sunni Syiah? Itu saya kira tidak ansih, tidak hanya itu penyebabnya. Di sana rentetan, karena ini adalah masalah kekuasaan, adalah karena masalah politik, adalah masalah bagi-bagi kekuasaan. Kalau Anda lihat berita kemarin di Jenewa, ketika perundingan terjadi antara kelompoknya Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi, kita akan lihat kalau itu konflik antar dua kelompok Syiah dan Sunni, loh oposisinya itu bisa berapa namanya, bukan hanya satu, ada banyak oposisi. Siapa mereka? Berarti kalau gitu Syiah lawan Sunni ini, Sunni itu, Sunni sana, Sunni ini, sehingga konflik itu tidak hanya dua arah. Apalagi di Libya sampai sekarang sudah disepakati di Sukhairat di Maghrib sana, difasilitasi oleh Maroko untuk mengadakan perjanjian untuk membentuk satu pemerintahan persatuan Libya. Setelah diputuskan, PBB memutuskan membentuk pemerintah, ternyata DPR-nya nggak setuju. Dan konon di sana itu namanya kelompok itu bisa sampai 500 kelompok yang semuanya ingin berperan. Meskipun ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar gitu.
Tapi itu adalah wujud daripada konflik yang sekarang ini sedang dihadapi di Arab. Memang kalau kita lihat ya begitulah kira-kira Arab ya. Belum lagi nanti konflik-konflik yang berkaitan dengan grup-grupan. Saudi lawan Iran, ada yang ngeblok ke Iran, ada yang ngeblok ke Saudi. Dari blok-blok ini kemudian di negara Arab sendiri ada perpecahan. Sehingga kita mesti bersyukur bahwa di Indonesia itu mungkin jumlah penduduknya hampir sama dengan negara-negara Arab. Tapi mereka terbagi menjadi 18 negara, kita cuma satu negara. Mereka pulaunya hanya bisa dihitung pakai jari. Dalam seluruh negara Arab itu yang terpecah oleh laut itu hanya beberapa saja. Hanya beberapa saja. Tapi kita beribu-ribu pulau terpecah. Tapi persatuan ada di Indonesia. Sementara di Arab ini seperti yang kita lihat. Ini harus kita syukuri, dan kita umat Islam adalah yang paling berperan untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Karena umat Islam adalah yang mayoritas. Maka kalau terjadi perpecahan pasti itu antara umat Islam. Mungkin mayoritas dengan minoritas, kemudian bisa perang yang sangat panjang gitu. Ibaratnya kayak kelompok non-Islam kalau ingin berontak dan orang umat Islamnya kemudian bersatu dan benar-benar, yaitu gampang sekali untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang kemudian agak otoriter dipimpin oleh satu agama tertentu. Tapi itu tidak terjadi, meskipun besar kita tetap bersatu, suku-sukunya juga banyak, sekte-sektenya juga banyak, tapi tetap bersatu. Maka wajar kalau kita punya tema yang sedikit agak ya mempersatukan, agak gimana gitu ya, mempersatukan kelompok-kelompok yang bertikai atau yang ada konflik di Timur Tengah ini. Nah, ini mudah-mudahan nanti dua pembicara bisa menyampaikan sebuah gagasan-gagasan yang cerdas, yang barangkali itu bisa kita angkat menjadi sebuah cita-cita, entah melalui jalur mana, tapi setidaknya kepentingan itu kita harapkan bisa kembali kepada negara kita yang belajar dari konflik yang ada di Timur Tengah ini, supaya tidak terjadi seperti Timur Tengah ini. Dulu Timur Tengah ini kan satu, ketika masih zaman khilafah, hidup khilafah. Zaman khilafah dulu ya. Ketika Utsmani hancur, kemudian negara Arab dibagi-bagi begitu saja. Begitu juga Indonesia. Untung dulu yang banyak itu dijajah oleh Belanda. Kalau yang jajah banyak, itu juga Indonesia akan pecah-pecah. Masih untung gitu, padahal pecah deh. Dengan Brunei pecah, dengan Malaysia pecah, dengan Singapura itu untung pecahnya cuma segitu gitu. Nah, kalau Arab ini dipecah segini banyak. Pernah mereka bersatu, Mesir, Sudan, Mesir, Syria. Tapi akhirnya pecah juga. Dan dalam perpecahan itu kemudian terjadi konflik yang berpanjangan sampai sekarang. Jangan dikira tenang-tenang antara Mesir dengan Saudi, itu nggak ada ketegangan. Suatu saat akan muncul, karena perbatasan mereka di laut itu belum jelas. Sudan dengan Mesir juga begitu, masih ada yang belum jelas perbatasannya. Dan sewaktu-waktu bisa menjadi, kalau diperlukan oleh orang lain yang mau mengadu domba, itu bisa muncul dan bisa mengadu domba. Untung kita hanya dengan Malaysia, ya ngalah, ini udah diambil. Masih banyak pulau kita gitu. Bukan kalah terus. Ya mudah-mudahan yang akan datang tidak seperti itu. Kita bisa mengambil pelajaran dari konflik yang ada di Timur Tengah ini, sehingga yang terjadi di Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, apa itu tulisannya. Yang jelas yang makmur berkeadilan, yang adil berkemakmuran. Nah, ini mudah-mudahan terwujud di Indonesia, dan kita sebagai umat Islam dan warga NU tentu akan terus mendukung upaya-upaya persatuan yang ada di Indonesia, dan melakukan upaya sedini mungkin, upaya prevensi sedini mungkin dari adanya kemungkinan
terjadinya konflik antar golongan, antar kelompok, antar suku, antar agama di Indonesia. Ini saya kira peran daripada organisasi-organisasi Islam besar yang moderat, yang mu'tadil, yang tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak ekstrim dan tidak liberal. Ini perannya sangat penting karena kemungkinan untuk bisa diterima berbagai kelompok itu sangat mudah. Kalau kita dari awal sudah ekstrim, kemungkinan Indonesia ini tidak akan bersatu seperti sekarang. Bisa cepat sekali muncul yang namanya ekstrim itu, kanan dan kiri, minus dan min dan plus, kalau ketemu itu pasti langsung kebakar. Maka kalau di tengah-tengah itu nggak kebakar, nggak tahu itu gimana rumusnya. Pokoknya kalau di tengah itu ke samping kanan diterima, ke samping kiri diterima. Tapi kalau sudah kanan dan kiri, jadinya tepuk tangan. Tapi kalau di tengah diem aja nih nggak bunyi. Tapi kalau dipukulkan tengah juga, maka akan terjadi letupan, akan terjadi suara yang menggetarkan. Itulah keuntungan kita yang selama ini berpegang kepada Islam yang mu'tadil, Islam yang wasati, Islam yang orang banyak sebut sebagai moderat. Meskipun ada yang mengkritik Islam kok ada moderat, Islam kok ada. Islam ya Islam, Islam ya Quran, Islam ya hadis. Nggak ada Islam liberal, nggak ada Islam moderat. Kalau ada Islam moderat berarti ada Islam yang tidak moderat. Tapi untuk memahamkan yang seperti itu perlu ada bahasa. Untuk mengenalkan Islam kepada dunia yang lain, kepada dunia non-Islam, kita harus meyakinkan mereka bahwasanya Islam itu moderat, Islam itu bukan ekstrim seperti yang mereka tuduhkan. Karena saat itu dengan banyaknya terorisme, ini banyak Islamofobia, jadi banyak orang yang anti-Islam. Maka harus dijelaskan Islam yang sebenarnya adalah Islam yang moderat, Islam yang wasaton. Semoga acara ini bisa benar-benar menggugah kita dan nanti akan memancing sebuah gerakan baru. Kalau saya lihat mungkin ada gerakan di Timur Tengah ini ya, saya kasih tahu. Kajian tentang Timur Tengah ini belum banyak. Saya kira perlu kita setelah kajian nanti yang disampaikan oleh kedua pemateri, dirumuskan sebuah forum khusus kajian tentang Timur Tengah. Karena yang namanya Timur Tengah ini nggak tahu sampai berapa tahun ke depan itu masih laku dijual. Dan sementara ini yang ngaku-ngaku pengamat Timur Tengah di Indonesia itu pada umumnya hanya baca koran. Jadi bukan yang memang ahli di bidangnya, kecuali Pak Harun. Kalau Pak Harun S2-nya memang Timur Tengah. Kalau yang lain-lain itu hanya banyak yang mengaku-ngaku pengamat Timur Tengah, tapi informasinya sangat dangkal. Nah, kalau seandainya di sela-sela kesibukan kita belajar studi kita masing-masing, kemudian menyempatkan diri untuk mengkaji Timur Tengah, yang mudah-mudahan kajian malam hari ini akan bisa memancing kita untuk semangat mengkaji Timur Tengah, maka kita akan punya nilai plus sebagai alumni Timur Tengah. Kita juga menguasai apa yang terjadi di Timur Tengah. Konflik ini akan terus, Palestina ini nggak akan habis-habisnya. Paling tidak begitulah yang diinginkan oleh pihak-pihak yang menginginkannya. Begitu juga perpecahan-perpecahan antar suku, antar golongan di beberapa negara di Timur Tengah ini akan terus sampai beberapa tahun ke depan. Kita tidak berharap sih, tapi dibayangkan dan diramalkan orang itu masih panjang. Maka pengamat Timur Tengah itu pasti akan laku terus. Apalagi kalau kemudian menyandang sebagai anggota forum kajian Timur Tengah. Ini ada nilai plusnya, kirim berita itu, jadi ada embel-embelnya agak didengar sedikit. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan terbentuk forum yang itu, sementara forum-forum yang lain juga tetap berjalan. Tapi yang punya interest terhadap kajian regional, ini adalah sebuah kesempatan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Kiai Haji Murtado. Pak Abidnya mana nih? Pak Ustadz Abid, kita ucapkan terima kasih juga atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan presentasi pada acara Harlah NU dan Khaul Gusdur pada malam hari ini.
mohon maaf atas segala kekurangan tadi. Kalau saya dibilang karena nggak pakai peci ini kemarin disentil juga sama apa itu warung kopi ya. Kita harus latihan untuk adaptasi, setidaknya pakai peci. Pakai peci adalah lambangnya orang Indonesia. Sampai presiden pun kemana-mana biasanya pakai peci. Tapi kalau orang NU itu pengajian sampai mengunjungi manten juga harus pakai peci. Kalau nggak pakai peci, insya Allah nggak ada yang nyambut. Ya, orang sekuler. Ada kiai saya dulu, bukan kiai, ada teman saya dulu seorang kiai. Ketika kita jalan-jalan rame-rame gitu pakai motor, terus kemudian sowan kepada beliau. Melihat kita nggak pakai peci itu dimarahi. Kenapa kalian nggak pakai peci? Paling tidak bawa. Kenapa harus bawa peci? Paling tidak kalau bawa peci itu sudah ada niat mau sholat nanti. Paling tidak niat sholat itu sudah ada kalau kita bawa peci. Tapi sekarang musim dingin, peci itu punya fungsi ganda. Termasuk diantaranya adalah dijaga supaya kita tidak kedinginan. Tapi untungnya hari ini tidak terlalu dingin. Jadi dari Mahrod ke Pak Harun untuk borong buku-buku Timur Tengah, sehingga tidak sempat ambil peci karena pecinya biasanya hanya untuk acara-acara khusus kayak upacara atau menghadiri manten biasanya. Jadi penghulu. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya berharap nanti semuanya bisa aktif ikut berkontribusi. Yang punya banyak informasi silahkan di-share juga di sini. Begitu juga yang ingin tahu lebih banyak juga silahkan bertanya. Ini akan sangat bermanfaat untuk pemantapan dan kematangan keilmuan kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.